Tidak setuju Kapolda Jabar dicopot setelah Pegi Setiawan bebas, Kamarudin Simanjuntak sebut pihak inilah yang seharusnya dihajar. Setelah kalah dari Pegi Setiawan di sidang pra-peradilan, pihak Polda Jabar tuai banyak kritik dari berbagai pihak. Sebagaimana diketahui bahwa di sidang pra-peradilan tersebut Hakim Eman Sulaiman telah menerima seluruh dalil yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Semua dalil tersebut diterima secara menyeluruh tanpa ada satupun yang ditolak oleh Hakim Eman Sulaiman selaku Hakim Tunggal. Dengan begitu diketahui bahwa penetapan status tersangka atas Pegi Setiawan di kasus pembunuhan Vina Cirebon dinyatakan tidak sah. Pegi Setiawan ditangkap oleh Polda Jabar sesaat setelah kasus Vina Cirebon ini kembali viral yaitu pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Penangkapan tersebut tanpa ada pemanggilan Pegi Setiawan sebagai saksi terlebih dahulu, sehingga Polda Jabar dianggap telah menyalahi aturan. Tak hanya itu, bukti yang dimiliki Polda Jabar dalam penetapan Pegi Setiawan juga tidak berhubungan dengan peristiwa pembunuhan Vina Cirebon. Ternyata bukan hanya Pegi Setiawan saja yang merupakan korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Diduga terpidana yang saat ini mendekam di penjara juga merupakan korban salah tangkap akibat buruknya penyidikan yang dilakukan pada 2016 lalu. Atas adanya banyak kejanggalan yang terjadi di kasus Vina Cirebon ini terdapat beberapa pihak yang meminta untuk Kapolda Jabar yaitu mundur dari jabatannya. Namun pengacara kondang Kamarudin Simanjuntak kurang setuju jika yang dicopot adalah Kapolda Jabar. Itu kan Kapolda Jabar sekarang, sedangkan Kapolda Jabar 2016 kan bukan dia, ucap Kamarudin. Kamarudin lebih berpendapat apabila dalam kasus Vina Cirebon ini penyidiknya yang harus dihajar. Saya lebih bersependapat apabila penyidiknya dihajar, bahwa penyidik harus bekerja, harus punya bukti, harus punya silsilah, tutur Kamarudin Simanjuntak. Apakah Kapolda Jabar dan Direskrimum kena sanksi dicopot usai Pegi bebas? DPR nyatakan hal ini setelah Pegi Setiawan, 27, lepas dari jeratan tersangka. Muncul desakan agar Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wiyagus dan Direktur Reserse Kriminal Umum Direskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan dicopot oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas kekeliruan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Kuasa hukum Pegi, yakni Marwan Iswandi mengatakan Kapolda dan Direskrimum Jabar dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Ini harus bertanggung jawab. Saya meminta agar Direskrimum bahkan Kapolda dicopot. Aku minta agar dicopot, Kapolda, Dirkrimum, dan ke bawahnya jajaran, termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot, kata Marwan, saat dihubungi. Ini kan sudah hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan, tambahnya. Senada disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan. Ia meminta kepada Polri agar memberikan sanksi kepada penyidik Polda Jabar tersebut. Namun, Trimedia menjelaskan, jenis sanksi tersebut tergantung pada Kapolri Jenderal Listio Sigit. Yaitu Kapolri lah yang tahu, apa langsung dicopot atau diperiksa propam lagi. Apa yang melatar belakangi, ujarnya, Senin. Politikus PDIP tersebut juga meminta Polda Jabar segera memulihkan nama Pegi untuk menindaklanjuti putusan PN Bandung. Selain itu, Polda Jabar juga diminta untuk memberikan imaterial bagi Pegi dan keluarganya. Bayangkan sudah dituduh sebagai pembunuh, ditahan sekian lama, ucapnya. Di tempat lain, Kriminolog Unisba Bandung, Nandang Sambas menilai kekeliruan penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka itu tidak akan dikenai sanksi. Sebab, di dalam KUHP memang tidak ada aturannya. Dalam KUHP tidak ada sanksi bagi penyidik yang melakukan penanganan perkara. Ternyata perkaranya dianggap tidak benar, kecuali memang ditemukan pelanggaran yang masuk tindak pidana, ucapnya. Kendati demikian, Nandang tak menutup kemungkinan penyidik tetap akan kena sanksi. Namun, sanksinya dalam bentuk mutasi jabatan. Hal tersebut, kata Nandang, sangat mungkin diberikan kepada penyidik Polda Jabar yang telah keliru menetapkan tersangka. Agar kedepannya bisa lebih berhati-hati lagi dalam melakukan penyelidikan. Mungkin nanti bisa saja sanksinya mutasi dan lain-lain, supaya lebih berhati-hati, katanya. Bantah Sudirman. Sebelumnya diberitakan, Pegi meluruskan pernyataan terpidana Sudirman. Pegi Setiawan membantah seluruh pernyataan palsu yang dilontarkan Sudirman. Dua membenarkan jika Sudirman merupakan teman saat SD. Hanya saja, Pegi Setiawan membantah jika dia merupakan teman satu tongkrongan.
Dalam keterangan palsunya, Sudirman mengatakan, dia mengatakan teman SD, kemudian dia menyebut Peggy datang ke depan SMPN 11 menggunakan kendaraan Smash warna pink langsung memarkirkan kendaraannya ke dalam gang. Lalu bergabung bersama kami sambil minum ciu dan campur Big Cola, isi tuduhan Sudirman. Peggy Setiawan dengan tegas membantahnya. Saya menegaskan saya tidak pernah meminum minuman keras apalagi ciu. Itu adalah bohong. Dia memberi keterangan palsu, ungkapnya. Saya tidak pernah dipertemukan dengan Sudirman saat proses penyidikan, tuturnya. Peggy Setiawan juga memberi klarifikasi soal motor yang ramai dibahas. Jadi sebelum tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu motor saya sudah rusak, turun mesin. Jadi saya jelaskan, sejak awal 2016 itu motor saya sudah dicat warna biru kuning. Jadi kalau disebut warna Smash warna pink, itu bohong, jelasnya. Dua pelaku. Pernyataan mengejutkan disampaikan seorang perempuan yang mengaku indigo terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Perempuan itu bernama Caca Carolin, yang menyatakan pelaku kasus Vina Cirebon dan Eki masih berkeliaran. Dia mengungkapkan itu, dalam podcast di YouTube Uya Kuya, 5 hari lalu. Caca menyebutkan, Linda yang disebut-sebut sebagai teman Vina, tidak benar-benar kesurupan. Menurutnya, Linda hanya ingin mengungkapkan fakta sebenarnya namun dengan cara berbeda. Dia tidak kesurupan benaran. Linda ada di lokasi dan melihat peristiwa itu, ungkap Caca yang membuat Uya Kuya kaget. Linda saat itu bersama seorang laki-laki dan belum pernah terekspose siapa sosoknya. Caca mengatakan, ada cinta segi empat yang mewarnai pembunuhan itu. Cinta itu antara Vina, Eki, Egy, dan Linda. Sosok Egy adalah anak geng motor, yang ada rasa sakit hati sehingga terjadi pembunuhan tersebut. Dia menyebutkan sosok Egy 2 tahun lalu menonton balapan motor di Cirebon. Menurut pandangannya, sasaran penganiayaan Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 adalah Eki bukan Vina Cirebon. Lanjut soal penerawangan Caca, yang menyebutkan sosok 2 orang pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Bahkan Caca mengatakan pelaku tersebut sebenarnya kerap muncul di media. Pelaku yang dimaksud Caca tersebut sudah mengganti identitasnya, dengan mengubah nama dan kartu keluarga. Caca menyebutkan ada hubungan keluarga pejabat dalam kasus pembunuhan tersebut. Dia mengatakan soal sosok anak bupati sebagai pelakunya. Lalu, pelaku satunya lagi, kata Caca dari keluarga berpengaruh dan penuh bintang. 2 keluarga pelaku ini, menurutnya sudah saling kenal sehingga kasus ini sulit terungkap. Sebelumnya diberitakan, analisa mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn Susno 2J terbukti. Polisi tidak punya cukup bukti untuk menjerat Peggy Setiawan, 27, sebagai tersangka pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Apalagi, 8 tahun silam, penangkapan 8 orang hanya berdasarkan keterangan saksi yang diragukan kebenarannya. Kemudian, masuklah nama 3 DPO yakni Peggy alias Perong, Andi, dan Andi. Kini, setelah 1 DPO bernama Peggy ditangkap dan dijadikan tersangka, fakta lain terungkap. Penetapan tersangka Peggy Setiawan digugat di sidang pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Eman Sulaiman memutuskan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak sah.